Assalamualaikum milenial, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selama kondisi pandemi COVID-19 ini, kami selaku guru selalu menghimbau untuk kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Selamat datang, selamat menyaksikan. Materi Bahasa Indonesia oleh Firly Wahyudi. Struktur teks tanggapan deskriptif. Struktur teks tanggapan deskriptif mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian berikut. Struktur teks tanggapan deskriptif. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Penjelasan. 1. Identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian. Berisikan perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat. Misalkan, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisikan perincian apa yang didengar, atau mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. 3. Jenis pengembangan deskripsi bagian. A. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. B. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. C. Deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung. D. Deskripsi bagian berupa pemfokusan. Penjelasan yang pertama, bagian A, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisikan perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruangan dan ciri-cirinya. B. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalkan, pantai digambarkan bahwa lautannya, bibir pantai, ombak, dan pasirnya. Pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. C. Deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung. Berisikan perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. D. Deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Terakhir, contoh teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Ayahku bernama Abu Salman.
Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih, beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sangat sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu mengurai. Bagai air yang mengalir, tenang tapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anak.